Sebelum adik datang ke sini, kegiatan apa yang adik lakukan? Saya baru habis menyelesaikan perkuliahan. Bagaimana perkuliahan adik hari ini? Puji Tuhan, perkuliahan saya hari ini lancar. Sebelum kita melanjutkan, kuliah saya hari ini lancar. Baik adik. Sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Astrid. Saya Rena, apakah sebelumnya Rena pernah melakukan proses konseling? belum pernah. Jadi ini pertama kalinya Rena melakukan proses konseling. Di sini Ibu akan menjelaskan proses konseling. Proses konseling yang kita lakukan ini proses konseling individual, di mana proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun asas-asas yang harus kita patuhi. Yang pertama, kerahasiaan. Di sini saya sebagai konselor harus menjaga rahasia dan tidak akan membocorkan kepada orang lain. Yang kedua, keaktifan. Di sini saya sebagai konselor dan adik sebagai konseli harus sama-sama aktif dalam melakukan proses konseling ini. Yang ketiga, kesukarelaan. Adik datang ke sini atas dasar kemauan diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Yang keempat, kenormatifan. Adik harus mematuhi norma-norma yang ada. Yang kelima, kekinian. Adik harus menceritakan permasalahan yang sedang adik hadapi saat ini, bukan permasalahan di masa lampau. Yang berikut, keaktifan. Di sini saya dan adik harus sama-sama aktif dalam proses konseling ini. Apakah adik sudah mengerti dengan penjelasan saya tadi? Apa yang membuat adik sehingga adik menunda-nunda dalam waktu belajar adik? Yang membuat saya menunda waktu belajar saya, yaitu saya sering mengisi waktu kosong saya ketika ingin belajar, tapi saya sering mengisinya untuk bermain sosial media seperti TikTok, IG, dan sebagainya. Kenapa adik bisa memiliki kebiasaan seperti itu dan tidak mengutamakan waktu belajar adik? Karena ketika saya memegang HP, saya selalu tergoda dan mempunyai keinginan untuk membuka TikTok dan sosial media lainnya. Hal apa yang sudah adik lakukan agar agar kebiasaan adik itu bisa dihilangkan, atau adik lebih fokus lagi dalam belajar adik? Hal yang bisa saya lakukan agar saya bisa menghilangkan kebiasaan itu, saya bermain dengan kawan-kawan saya, atau saya menahan diri untuk tidak pegang HP. Apakah adik sudah pernah melakukan hal tersebut atau adik belum pernah melakukan hal itu? Sebelumnya Ibu, saya sudah pernah melakukan hal tersebut, tetapi saya belum bisa untuk memperbiasakan hal tersebut. Jadi adik belum terbiasa untuk mengatur waktu belajar adik. Jadi adik lebih berfokus dalam bermain HP. Tadi adik mengatakan bahwa adik juga kurang fokus ketika belajar karena adik selalu berfokus pada HP untuk membuka video TikTok atau Instagram dan media sosial lainnya. Berdasarkan hal yang sudah adik sampaikan kepada saya,
di sini adik merasa sulit dalam mengatur waktu belajar. Hal ini yang membuat adik merasa takut dan cemas. Saya merasa takut dan cemas ketika saya berbuat hal seperti itu, dan ketika pada saat waktu mengumpulkan tugas, di situ saya sudah mulai merasa cemas karena saya belum mengerjakan tugas itu sama sekali. Jadi baik dari permasalahan yang adik ceritakan, kita bisa menggunakan beberapa program yang ibu sarankan di sini menggunakan teknik seperti self monitoring. Di sini adik lebih mengatur waktu belajar adik, seperti adik mencatat jadwal harian adik agar adik lebih berfokus lagi dalam belajar, lebih teratur lagi mengatur antara waktu belajar adik, waktu bermain adik, dan waktu bermain dengan HP. Apakah adik setuju dengan program yang saya sampaikan atau saya terapkan ini? Iya, Ibu, saya setuju. Oke adik, kalau begitu kita akan membuat jadwal ini dalam 1 minggu ke depan. Apakah adik bisa melakukan, atau berapa lama adik bisa melakukan program yang saya buat tadi? Bisa saya lakukan mulai minggu depan. Oke, baik adik. Jadi kita akan melihat kemajuan adik di minggu depan dan bagaimana perkembangan adik terkait hasil jadwal yang sudah adik lakukan. Kapan kita bisa melakukan pertemuan ulang lagi untuk melihat perkembangan adik? Kebetulan Ibu pada minggu depan jam yang sama dan hari yang sama. Jadi baik adik, di minggu depan dan di jam yang sama kita akan melakukan proses konseling lagi. Baik, terima kasih adik telah mempercayai saya sebagai konseling, dan terima kasih sudah menceritakan permasalahan yang sedang adik hadapi saat ini. Terima kasih adik dan selamat siang. Selamat siang. Sampai jumpa di minggu